Menko Polhukam Mahfud MD terpilih sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Sebelumnya banyak spekulasi, kemungkinan Mahfud jadi cawapres itu kecil jika dibandingkan dengan beberapa nama lain. Misalnya ada nama Erick Thohir atau Sandiaga Uno. Dua orang itu juga sama-sama menteri, tapi pada dasarnya mereka itu penguasa, modalnya besar, jaringan ekonominya juga kuat. Sudah dipahami secara umum, biasanya posisi cawapres itu diberikan pada sosok yang punya modal besar atau memiliki jaringan politik yang luas. Karena soal elektabilitas tinggal menumpang ke capresnya. Persoalan yang kedua, elektabilitas Mahfud cenderung rendah dibanding kandidat lain. Jika jualannya elektabilitas, tentu Mahfud kurang laku. Meskipun secara sektoral, Mahfud akan sangat kuat di tapal kuda Jawa Timur. Itulah yang juga dinyatakan oleh Mahfud sendiri. Ketika dia bertemu dengan pimpinan partai koalisi, tidak ada pertanyaan soal modal kampanye. Padahal biasanya wakil itu memberikan porsi dana kampanye yang besar. Tapi pimpinan parpol koalisi merasa itu bukan pertanyaan yang tepat. Sebab yang dicari pada diri Mahfud adalah kualitas. Mahfud dikenal sebagai sosok yang tegas dan berani dalam memperjuangkan kebenaran. Dia bukan tipe orang yang takut digertak. Mau DPR, SJW, Ormas, atau mafia hukum sekalipun, Mahfud bakal jalan terus. Sejarah hidup Mahfud dijalani dengan penuh kejujuran. Mahfud sangat alergi pada perilaku korup. Makanya dia sedih ketika rekan seprofesinya yang jadi hakim malah terkena kasus suap. Karena itu mengkhianati rasa jujur dalam dirinya. Karena itulah sosok Mahfud tidak disukai koruptor dan penguasa hitam. Namanya di blacklist dan tak boleh masuk ke kursi cawapres. Mahfud pernah dibatalkan jadi cawapres Jokowi di detik-detik terakhir. Meskipun kemudian dia diberi posisi Menko Polhukam. Upaya untuk menghalangi Mahfud telah dilakukan sedemikian rupa sejak lama. Tapi ternyata Mahfud tetap vokal. Dia tetap menyuarakan kebenaran yang sengaja ditimbun oleh orang-orang licik. Kualitas seorang Mahfud itulah yang membuatnya diberi kepercayaan sebagai cawapres Ganjar. Penunjukan Mahfud sebagai cawapres itu membuktikan Ganjar ingin fokus membenahi hukum yang belum juga tuntas sampai sekarang. Sebelumnya Mahfud memang telah punya posisi Menko Polhukam, tapi tentu saja tidak sestrategis posisi cawapres. Dengan adanya Mahfud, Ganjar bisa berbagi tugas jika nanti menjadi presiden. Mahfud tidak mungkin jadi ban serep. Ganjar bisa fokus soal ekonomi dan pembangunan, sementara Mahfud membantu mengawasi jalannya hukum. Sebagai mantan hakim MK, Mahfud punya pengalaman untuk membenahi institusi yang korup. Dan tentu saja, jika dibandingkan, sikap Mahfud akan berbeda dibandingkan dengan cawapres yang lain. Dia akan tetap vokal dan tak mungkin mau berkompromi dengan para pencoleng. Maka bisa dipahami, munculnya nama Mahfud itu telah menunjukkan iktikat baik pemerintahan yang akan dibangun oleh Ganjar Pranowo. Fokusnya tentu saja akan melanjutkan program yang baik, tapi program yang macet dan bau amis ya harus diperbaiki. Dengan adanya duet orang hukum itu bisa dibayangkan gebrakan mereka nanti. Tidak sabar rasanya menunggu orang-orang jujur, berani dan sederhana itu mengawal reformasi hukum di negeri ini. Semoga saja dengan peranan keduanya, cita-cita Indonesia menjadi negara maju segera tercapai.